Udah pada nonton Last of Us kan? Ini series booming parah di awal rilisnya. Rame diomongin orang karena ada Indonesianya dan ada artis Indonesia juga. Biasalah, narsis-narsis netizen Indo. Once trapped in the jungles of Indonesia. Lo tapi tahu kan kalau Last of Us itu game PS yang diubah jadi TV series? Emang bisa ya karya diubah-ubah gitu? Ya bisa dong. Contohnya nih, Harry Potter dulunya novel, terus jadi film. Pokemon dari game jadi anime, terus jadi film. Mario dari game mau ada filmnya, komik, anime, sampai sekarang ada theme parknya. Yang di dalamnya tuh mereka serve makanan yang ada Mario-Marionya juga. Seru banget kan? Tapi di sisi lain ada juga nih NKCTHI yang awalnya dimulai dari IG ngegalau anak senja, habis itu jadi ada filmnya juga. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih yang bikin karya adaptasi bisa works dan nggak works? Karya yang diubah jadi bentuk karya lain itu ada nama teknisnya, yaitu adaptation. Misalnya Lord of the Rings deh, dari novel kan diadaptasi tuh ke film. Novel sebagai medium awalnya itu disebut source material. Mungkin ada aja nih, lo yang komen, kenapa sih harus diadaptasi gini? Baca novelnya aja kan bisa. Kalau diadaptasi gitu kan ceritanya suka berubah, biasanya jadi nggak jelas, nggak original lagi, nggak seru. Eits. Kalau pertanyaannya kenapa harus dibikin, ngapain yang mesti nanggung resiko karyanya jadi jelek? Ya tentu jawabannya karena ada duitnya lah. Yang punya intellectual property bikin berbagai macam medium. Dari source material novel, terus dibikin jadi film lah, games lah, trading card lah. Biar apa? Ya biar makin disayang investor dong. Walaupun duitnya asik, bikin adaptasi-adaptasian kayak gini jadi kira kayak shortcut menuju puncak karya terbaik dan juga financial freedom. Ngadaptasi sesuatu itu proses kreatifnya nggak kalah ribet dan emang extraordinary. Contoh deh, tau nggak sih lo kalau film 50 Shades of Grey itu sebenarnya fanfiction dari Twilight? Butuh ada source material novel Twilight dulu, terus diadaptasi jadi film Twilight, habis itu ditonton sama orang, dibaca sama orang, terus ada yang jadi terinspirasi buat bikin fanfictionnya. Nah, fanfictionnya diangkat jadi novel. Jadilah novel 50 Shades of Grey ini. Setelah proven laris banget, novelnya dibikinlah filmnya. Satu karya bisa jadi penyebab karya-karya lain bermunculan. Jadi adaptasiception ini. Nah, tapi emangnya gara-gara novelnya laris, dibikin film udah pasti makin laris gitu? Gara-gara gamenya bagus, diadaptasi ke medium lain, pasti bakal jadi makin pecah. Buat jawab itu, kita ambil percontohan series Last of Us versus film NKCTHI. Oke lah, dua-duanya sama-sama hasil adaptasi yang laris. Tapi, yang satu bener-bener ngajak orang revisit source materialnya dengan experience yang mirip. Tapi ekstra. Sementara, yang satu lagi kayak bikin hal yang nggak ada hubungannya sama source materialnya, bisa dibilang. Di kasus Last of Us, director gamenya, si Neil Druckmann, itu in charge jadi co-creator TV seriesnya juga. Game Last of Us itu kan emang cinematic dan story based ya. Jadi benar-benar cocok ketika game ini diadaptasi ke film. Story dari gamenya aja tuh dikembangin, nggak pakai ngelantur kemana-mana. Dan audiens juga jadi ngerasa relate banget. Hasil adaptasi TV seriesnya bener-bener respect sama karya awalnya, yaitu si game Last of Us sebagai source material. Ditambah lagi actingnya yang oke. Udah, jadi deh. Bagus banget. Sementara kalau ngebedah NKCTHI, dulu karya NKCTHI ini berawal dari akun Instagram di mana orang-orang banyak yang curhat masalah pribadinya ya. Akun IG NKCTHI ini banyak ngepost quotes-quotes pakai ilustrasi-ilustrasi gitu. Nah, setelah viral di Instagram, akhirnya NKCTHI diadaptasi ke buku. Nggak tahu ya apakah udah bagian dari rencananya atau enggak. Bukunya ini sebenarnya masuk banget sama konsep akun IG-nya dengan vibe-vibe motivasi dan acceptance gitu. Tapi begitu dengar kalau bukunya ini mau dijadiin film, gue jujur rada bingung sih. Apanya yang mau difilmin? Ternyata bener aja.
adaptasi NKCTHI jadi film itu ya kayak ngekonsepin ulang semuanya dari nol. Penulis bukunya, Marcella F.P. juga terlibat pas bikin plot filmnya bareng sama sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Soalnya kan ya buku NKCTHI itu nggak punya plot cerita, buku quotes aja gitu gimana. Terus jadinya yang akhirnya diangkat lebih ke arah masalah-masalah keluarga yang kira-kira relate sama audiens mereka. Marketingnya emang mantep sih, jadi ya tetap laris-laris aja tuh film. Jadi si NKCTHI itu cuma nama aja, branding lah, aji mumpung. Bisa aja kan filmnya tetap sama, tapi judulnya mungkin diganti jadi Sedihnya Keluargaku The Movie gitu. Tapi enggak kan, soalnya NKCTHI udah keburu punya brand power yang jauh lebih kuat. Perkara duitnya jadi lebih penting dibanding nge-push proses kreatifnya. Saya butuh duit 1 triliun. Tungguin aja nanti pas NKCTHI bisa sampai kayak Mario gitu. Bakal ada theme park NKCTHI. Sedep gak tuh? Bisa-bisa yang boleh masuk cuma yang lagi galau doang kali ya? Tapi iya gitu deh. Paham kan sekarang seenggak gampang apa buat ngadaptasi karya. Dan kalau mau duit doang ya hasil adaptasinya nggak bakal lebih indah dari yang ada di imajinasi lo sebagai audiens ini. Sebuah tambang emas. Kalau lo gimana? Karya apa yang lo nggak sabar pengen lihat hasil adaptasinya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Film NKCTHI. Nadanya aneh banget. Jadi si NKCTHI ada juga nih. Jadi si NKCTHI. Sobat tuh nama. Sobat. Dari nafas